Hai, salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan Minggu Biasa ke-13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Maka diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah 16 hari Minggu kita lewati dengan warna-warni liturgi, mulai dari ungu, merah, hingga putih. Hari ini kita kembali lagi melihat warna liturgi hijau di dalam perayaan Ekaristi kita. Pedoman umum Misa Romawi mengatur bahwa warna hijau adalah warna yang digunakan selama masa biasa sepanjang tahun. Warna hijau adalah warna alam dan pepohonan. Warna ini menyerupai warna tunas-tunas muda yang menyembul pada awal musim semi. Ia adalah warna kehidupan dan harapan baru, melambangkan harapan yang ada pada diri kita setelah dicurahkannya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Sederhananya, di dalam masa biasa ini, walaupun namanya masa biasa, tetapi kita dituntut untuk tidak biasa-biasa saja. Kita diajak untuk terus bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih, seperti tunas-tunas muda di awal musim semi. Kita semua diajak untuk mengikuti Yesus, tidak hanya di masa Prapaskah dan Paskah, tetapi terlebih pada masa-masa biasa kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena itu, begitu indah bahwa hari ini kita mendengar Injil yang mau mengingatkan kembali undangan Yesus kepada kita untuk mengikuti panggilan. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus tidak pernah menjadi suatu hal yang mudah. Ketika saya mengutarakan keinginan untuk dibaptis sekitar 7 tahun yang lalu kepada seorang teman, tanggapan langsungnya membuat saya merenung. Ia mengatakan, "Yakin mau jadi Katolik? Susah loh." Waktu itu saya pikir kalimat ini hanya untuk membuat saya ragu. Tetapi setelah saya menjalaninya, ternyata ada benarnya juga. Ternyata memang tidak mudah menjadi seorang Katolik, menjadi seorang pengikut Kristus di dalam gerejanya ini, terutama di masa sekarang.
Mengikuti Yesus artinya kita menjadikannya sentral dalam hidup kita. Seperti matahari yang menjadi pusat tata surya, hal-hal lain harus berotasi kepadanya. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kita harus bisa mengolah hal-hal selain Yesus dan menggunakannya untuk membawa kita semakin dekat kepadanya. Jika hal-hal selain Yesus itu kita tempatkan lebih tinggi daripada Yesus, maka berarti ada yang salah dengan pilihan kita itu. Mengikuti Yesus bukan hanya sebuah pilihan yang baik di antara banyak pilihan, tetapi itu adalah satu-satunya pilihan yang kita miliki, karena Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan seperti yang Ia katakan juga, kita hanya bisa berada di dua kubu, entah bersama dengan Dia atau melawan Dia. Dalam bacaan Injil hari ini, ada 4 percakapan Yesus dengan murid-muridnya yang dapat menginspirasi kehidupan kita sebagai pengikutnya. Percakapan pertama adalah dengan Yakobus dan Yohanes. Kita bisa menduga mereka begitu kesal. Hubungan orang-orang Yahudi dengan orang-orang Samaria memang tidak baik. Karena itu ketika mereka juga menolak sang guru, maka memuncaklah kekesalan Yakobus dan Yohanes. Mereka bertanya kepada Yesus, "Tuhan, bolehkah kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Kita tahu bahwa ajaran Kristus sungguh benar, baik, dan indah. Dan kita juga mau agar semua orang mendengar ajaran ini dan mengikuti Yesus. Namun ketika semangat kita untuk membawa Yesus kepada mereka itu kemudian menjadi tidak selaras dengan misi Yesus untuk menyelamatkan dan bukannya membinasakan, hal inilah yang Yesus larang. Ketika kita menggunakan cara-cara kekerasan, menggunakan cara-cara yang egois dengan alasan mengajarkan Yesus, maka kita mendengar Yesus berkata kepada kita pada hari ini, "Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan." Jika Tuhan mau, Ia dapat membuat semua orang, bukan hanya orang Samaria, untuk mengikutinya dalam sekejap. Tetapi bukan itu cara yang Yesus inginkan. Mengikuti Yesus seperti pohon yang bertumbuh perlahan. Sebelum membesar di atas tanah, terlebih dahulu ia membesar di bawah tanah, menguatkan akarnya, agar tidak mudah goyang ketika mulai tumbuh di atas tanah. Maka lewat percakapan ini, Yesus juga ingin menegur kita yang menginginkan hal-hal instan dalam pertumbuhan rohani. Tubuh akan mati, tetapi jiwa kita akan kekal selamanya. Kalau kita tahu bahwa makanan instan tidak baik untuk tubuh, bagaimana mungkin cara-cara instan dalam pertumbuhan rohani dapat berdampak baik bagi jiwa kita? Karena itu kita mendengar Yesus berkata kepada kita hari ini, "Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan." Kemudian Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan. Dalam 3 percakapan ke depan, penginjil Lukas tidak memberitahu siapa nama murid yang bercakap-cakap dengan Yesus. Mungkin ini isyarat bagi kita untuk menuliskan nama masing-masing sebagai murid pada setiap percakapan ini. Dalam percakapan kedua, seorang murid di tengah jalan mengatakan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Ini tentu hal yang kita semua ingin katakan kepada Yesus. Dan kita juga tahu ini hal terbaik yang seorang murid bisa katakan kepada gurunya. Bukan hanya mendengar dan percaya, tetapi ikut pergi kemanapun gurunya pergi. Tetapi Yesus tidak menjawab seruan ini dengan nada positif. Ia tidak mengatakan, "Terima kasih, mari ikut aku." Di luar ekspektasi kita, Yesus mengingatkan murid itu dan juga mengingatkan kita bahwa mengikutinya adalah sebuah jalan penyangkalan diri. Percakapan ini harus diartikan bukan sebagai penolakan Yesus kepada kita, tetapi sebagai teguran penuh kasih sayang yang Yesus berikan kepada pengikutnya. Tentu, Yesus sangat bersuka cita ketika kita mau mengikutinya, karena itulah misinya datang ke dunia. Tetapi Yesus tidak mau kita terbuai dengan bayangan-bayangan manis tentang mengikutinya. Mengikuti Yesus memang manis, tetapi tidak sepenuhnya sekarang, di dunia ini. Karena mengikuti Yesus artinya adalah menjadikan Yesus sebagai sentral di dalam kehidupan kita,
Maka Yesus ingin bertanya kepada murid itu dan kepada kita, siapkah kamu ketika semua kenyamanan itu hilang demi mengikuti Aku? Tidak ada yang salah dengan kenyamanan dalam hidup. Semua orang ingin bahagia, mendapatkan uang dan hidup dengan layak. Tetapi ketika hal-hal itu menggeser Yesus dari sentral kehidupan kita, itu yang Yesus larang. Mengikutinya artinya kita juga siap ketika kenyamanan tidak lagi menjadi hal yang kita miliki. Kita diajak untuk dapat berseru bersama Santa Teresa dari Avila, Tuhan saja cukup, solo Dios basta. Dan bersama Santo Thomas Aquinas, hanya Engkau Tuhan, non nisite Domine. Dalam percakapan ketiga, Yesus berkata, ikutlah Aku. Dan seorang murid menjawabnya, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Menguburkan orang tua adalah cara kita untuk menghormati mereka. Mereka telah begitu mengasihi kita. Seluruh hidup mereka telah dikorbankan bagi kita. Dengan menguburkannya dengan layak, menjadi suatu keharusan. Kita akan dicap sebagai orang yang tidak baik, yang tidak bermoral, jika kita mengabaikan hal ini. Dan tentu Yesus tidak menentang hal ini. Tidak ada yang salah dengan menguburkan orang tua kita. Mengikuti Yesus tidak berarti kita serta-merta melupakan orang tua, meninggalkan mereka, dan tidak lagi hormat pada mereka. Lebih-lebih, tidak mungkin seorang pengikut Kristus menjadi seorang yang tidak bermoral, yang tidak baik. Maka dengan mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati, Yesus ingin membawa kita pada pemahaman yang lebih tinggi lagi tentang mengikutinya. Jika tadi Yesus mengatakan bahwa mengikutinya bukanlah hal yang instan dan lebih tinggi dari segala kenyamanan di dunia, maka dalam percakapan ini Yesus ingin mengatakan bahwa mengikutinya lebih tinggi dan lebih penting dari aturan moral yang paling tinggi sekalipun. Maka jika ada hal-hal moral yang membuat kita menggeser Yesus sebagai sentral kehidupan, itulah yang Yesus larang. Bagaimana mungkin ada hal bermoral yang lebih penting daripada Yesus yang adalah sumber kehidupan moral kita? Lewat percakapan ini, Yesus juga ingin mengingatkan kita tidak menunda-nunda untuk mengikutinya. Kita sering mengatakan, aku akan mulai beriman nanti setelah hidupku mapan. Aku akan mulai pelayanan ketika nanti aku pensiun. Atau dalam hal-hal kecil, aku akan berdoa mulai minggu depan, yang nyatanya tidak kita lakukan minggu depan dan berakhir dengan resolusi minggu depan yang sama lagi. Begitu terus, sampai akhirnya kita tidak pernah berdoa. Mengikuti Yesus perlu dilakukan sekarang dan saat ini. Ketika kita menunggu semua hal sempurna dulu baru mengikuti Yesus, artinya sama saja kita tidak akan pernah mengikuti Yesus. Nyatanya dunia ini tidak akan pernah sempurna, terutama bagi kita untuk mengikuti Yesus. Hidup sebagai seorang pengikut Kristus di dunia selalu adalah sebuah pertempuran. Dalam percakapan yang keempat, seorang lainnya berkata, Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Tidak ada yang salah dengan berpamitan dengan keluarga. Di beberapa seminari bahkan persetujuan dari orang tua dibutuhkan agar seorang dapat mendaftar. Lalu apa yang Yesus maksud dengan menjawab, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah? Kalau kita melihat mesin bajak, rute jalannya selalu ke depan, dan pembajak tidak pernah melihat-lihat ke belakang ketika membajak, karena itu akan membuat hasil bajakannya menjadi tidak baik, atau bahkan merusak tanaman lain di sekitarnya. Hal inilah yang Yesus ingin tekankan. Ketika kita ingin mengikuti Yesus, jangan lagi melihat-lihat ke belakang. Jangan pernah muncul dalam pikiran kita, kayaknya enakan waktu belum jadi Katolik ya. Rasanya lebih enak nggak jadi orang Katolik ya. Dulu aku bisa A, bisa B, C, D, dan sekarang saya nggak bisa melakukannya karena saya seorang Katolik. Dan terus-menerus menoleh ke belakang, membuat perjalanan rohani kita menjadi kacau.
kita akan terus-menerus membanding-bandingkan Yesus dengan kenyamanan-kenyamanan kita dahulu. Karena itu Yesus mengatakan, "Kamu tidak layak untuk kerajaan Allah." Melihat masa lalu juga termasuk tentang kelemahan-kelemahan kita, dosa, dan kesedihan kita. Kita semua punya masa lalu. Tetapi seburuk apapun masa lalu kita, tidak ada masalah dan tidak ada dosa yang terlalu buruk untuk membuat kita menolak mengikuti panggilan Yesus. Justru pengalaman-pengalaman buruk kita di masa lalu, itulah yang perlu kita bawa kepada Yesus untuk Ia ubah, untuk Ia murnikan. Dan di dalam kelemahan kita itu, Ia dapat bekerja dengan lebih sempurna. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, maka hari ini Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa mengikutinya bukanlah suatu hal yang instan, dan mengikutinya jauh lebih penting daripada kenyamanan-kenyamanan kita, lebih penting dari semua perbuatan baik, dan lebih penting dari semua masa lalu kita. Dengarkan Ia bertanya di dalam hati kita, "Seberapa serius kamu mau mengikuti Aku?" Maka seperti Beato Carlo Acutis, kita juga diajak untuk dapat berkata, "Program hidupku adalah untuk selalu dekat dengan Yesus, selalu menjadikannya sentral dalam kehidupan kita, membuat hal-hal lainnya berotasi dan berorientasi kepadanya, dan berjalan bersamanya menuju Yerusalem abadi kita di surga mulia." Syukur kepada Allah.